narasi ekstremisme dan terorisme kembali mencuat. Pada 6 Januari 2021 lalu, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Perpres tersebut diteken lantaran semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Perpres tersebut mencantumkan 5 sasaran, salah satunya adalah meningkatkan kerjasama internasional baik melalui kerjasama bilateral, regional maupun multilateral dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Untuk menindaklanjuti Perpres Rancangan Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ini, dalam lampiran juga tertuang program-program yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah terkait program yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemolisian masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan yang mengarah pada terorisme. Program ini menyasar masyarakat sipil dan polisi. Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menjadi penanggung jawabnya. Nantinya, masyarakat dilatih untuk memolisikan orang yang diduga terlibat dalam ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menurut isi Perpres, ini adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Narasi ekstremisme dan terorisme sudah lama bergulir di dunia, termasuk di negeri ini. Mirisnya, pelaku tindak ekstremisme hingga terorisme disematkan pada umat Islam. Terbukti pasca peristiwa 11 September, Amerika Serikat AS melalui presidennya kala itu, George Walker Bush, menyatakan AS menggiring opini bahwa hanya ada 2 pilihan untuk negara-negara di dunia, bersama dengan Amerika memerangi terorisme, atau jika tidak, berarti bersama teroris melawan AS. Sejak saat itu, Amerika Serikat menjadi pemain utama dalam kampanye Global War on Terrorism yang sejatinya bermakna War on Islam. Terbukti data yang ada dalam situs resmi pemerintah Amerika Serikat tentang daftar Foreign Terrorist Organizations. Sebagian besarnya atau sekitar 90% adalah kelompok-kelompok Islam. Para penguasa negeri Islam pun ikut dalam kampanye memerangi Islam dengan memunculkan narasi ancaman radikalisme dan ekstremisme. Sebelumnya, narasi-narasi kebencian telah dibangun terhadap ajaran Islam yang mulia seperti akidah Islam, syariah Islam, jihad dan khilafah. Alhasil, setiap muslim atau kelompok Islam yang menyerukan ajaran tersebut diklaim sebagai kelompok ekstrim ataupun radikal. Dan kini pemerintah mulai melibatkan masyarakat untuk memolisikan masyarakat yang tidak lain adalah umat Islam. Karena itu, program yang dilahirkan oleh Perpres ini berpotensi menjadi jalan memperkuat politik adu domba antar anggota masyarakat. Politik adu domba adalah salah satu strategi busuk dari Barat untuk memecah belah umat Islam dan mencegah kebangkitan Islam. Pada tahun 2003, lembaga think tank atau gudang pemikir AS, yakni RAND Corporation, mengeluarkan sebuah kajian teknis yang berjudul Civil Democratic Islam. Secara terbuka, RAND Corporation membagi umat Islam menjadi 4 kelompok muslim, yakni fundamentalis, tradisionalis, modernis, dan sekuleris. Setelah dilakukan pengelompokan umat Islam, Barat melakukan politik belah bambu dengan mendukung satu pihak dan menjatuhkan pihak lain serta membenturkan antar kelompok. Dalam hal ini, Barat mendukung kelompok modernis, tradisionalis, dan sekuleris. Di sisi lain, Barat memusuhi kelompok fundamentalis yang mereka sebut sebagai kelompok yang menolak nilai-nilai demokrasi dan budaya Barat serta menginginkan sebuah negara otoriter yang puritan yang menerapkan hukum Islam dalam institusi khilafah. Selain politik adu domba, program ini juga adalah upaya pendangkalan ajaran Islam yang bisa membawa umat pada pemahaman yang salah terhadap Islam. Islam yang seharusnya dipahami sebagai sebuah ideologi sohih dan solih yang bertentangan dengan ideologi kapitalisme Barat akan jauh dari benak umat.
ideologi Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang hanya bisa diterapkan di bawah institusi khilafah. Umat Islam tidak akan pernah memahami bahwa Barat adalah musuh sejati mereka. Oleh karena itu, perpres yang diterbitkan pemerintah ini jelas banyak menimbulkan kemudorotan. Pada prakteknya, program ini akan memunculkan aktivitas saling memata-matai hingga hilangnya rasa kepercayaan di antara masyarakat. Padahal, Islam dengan tegas melarang perbuatan memata-matai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Imam Abu Hatim Al-Busti rahimahullah berkata, tajasus atau memata-matai adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya, prasangka yang baik merupakan cabang dari keimanan. Orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya dan tidak mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dan membuatnya menderita. Raudhah Al-Uqala halaman 131. Para ulama memasukkan tajasus ke dalam deretan dosa besar. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dan Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Az-Zawajir. Apa yang terjadi di tubuh umat Islam ini semakin menegaskan kebutuhan umat Islam terhadap persatuan melalui independensi politik. Mengikuti Barat dalam agenda War on Terrorism hanya akan menghancurkan umat Islam dan menjauhkan mereka dari persatuan. Persatuan tersebut harus dalam satu kekuatan politik global, yaitu khilafah. Hanya negara khilafah yang menerapkan hukum Islam secara kafah yang kelak akan melindungi kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Tanpa khilafah Islam, negara yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia, penindasan terhadap kaum muslim akan terus berulang.